Ketiga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ditugaskan berkelompok 2 orang untuk membahas tentang peraturan perusahaan, sebuah dokumen penting yang mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Dan beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya Nur Cahya Jamil, NIM 061. Dan saya Hafid 165. Nah, saya akan membahas bagi Anda yang bekerja di perusahaan atau mungkin sedang mengelola bisnis sendiri. Memahami aturan ini sangatlah penting agar hak dan kewajiban kedua belah pihak tetap terlindungi sesuai hukum yang berlaku. Jadi, simak video ini sampai selesai karena kita akan membahas apa itu peraturan perusahaan, mengapa penting, bagaimana cara membuatnya, serta proses pengesahannya. Yang pertama, apa itu peraturan perusahaan? Apa itu peraturan perusahaan? Yang pertama, peraturan perusahaan adalah dokumen yang tertulis yang dibuat oleh pengusaha dan memuat berbagai ketentuan terkait syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha serta tata tertib di tempat kerja. Dokumen ini wajib dimiliki oleh perusahaan yang memiliki minimal 10 pekerja, kecuali jika perusahaan tersebut sudah memiliki perjanjian kerja bersama PKB antara manajemen dan serikat pekerja. Peraturan ini berlaku untuk semua pekerja di perusahaan, baik yang bekerja di kantor pusat maupun cabang, serta mencakup pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWTT. Dan yang nomor 2, ada dasar hukum peraturan perusahaan. Ketentuan mengenai peraturan perusahaan telah diatur dalam berbagai regulasi utama, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang menjadi dasar utama aturan ketenagakerjaan di Indonesia, dan yang kedua ada Perpu Cipta Kerja yang memperbarui beberapa aspek dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan yang ketiga ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur secara rinci tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan. Jadi bagi Anda yang ingin memahami lebih dalam, 3 regulasi ini bisa menjadi referensi utama dalam menyusun peraturan perusahaan. Dan yang nomor 3 yaitu apa saja yang harus ada dalam peraturan perusahaan. Menurut pasal 2 ayat 2 Permenaker 28/2014, peraturan perusahaan wajib mencakup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama ada hak dan kewajiban pengusaha serta pekerja, dan yang kedua ada syarat kerja seperti jam kerja, cuti, dan tunjangan, dan yang ketiga ada tata tertib perusahaan untuk menjaga disiplin kerja, dan yang keempat ada jangka waktu berlakunya peraturan, dan yang kelima ada ketentuan tambahan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, peraturan perusahaan juga mencakup hal-hal yang lebih spesifik seperti yang pertama, pengakhiran hubungan kerja atau pemutusan kontrak. Dan yang kedua ada ketentuan jam kerja termasuk lembur. Dan yang ketiga, cuti tahunan, cuti haid bagi pekerja perempuan, dan istirahat panjang. Dan yang keempat, kesempatan menyusui bagi pekerja perempuan yang memiliki bayi. Dan yang kelima ada ketentuan pembayaran upah jika pekerja tidak bisa bekerja karena alasan tertentu. Dengan adanya aturan yang jelas, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertib, transparan, dan adil bagi seluruh karyawan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu silakan. Mungkin saya akan melanjutkan dari mas saya. Poin nomor 4 adalah proses pembentukan peraturan perusahaan. Dalam pembentukannya, peraturan perusahaan tidak bisa dibuat sepihak oleh pengusaha. Ada beberapa langkah yang harus diikuti. Pertama, pengusaha harus menyusun rancangan peraturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kedua, rancangan tersebut harus disampaikan kepada wakil pekerja yang dipilih secara demokratis di dalam perusahaan.
Dan ketiga, wakil pekerja memiliki waktu 7 hari kerja untuk memberikan saran dan pertimbangan. Dan yang terakhir, keempat, jika dalam waktu 7 hari tidak ada tanggapan dari wakil pekerja, pengusaha bisa langsung mengajukan pengesahan dengan bukti bahwa mereka telah meminta saran dari pekerja. Poin yang kelima, proses pengesahan peraturan perusahaan. Setelah disusun, peraturan perusahaan harus disahkan oleh instansi ketenagakerjaan sesuai dengan cakupan wilayah perusahaan. Jika perusahaan hanya beroperasi di satu kabupaten atau kota, pengesahan dilakukan oleh kepada SKPD ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Jika perusahaan beroperasi di beberapa kabupaten atau kota dalam satu provinsi, pengesahan dilakukan oleh kepala SKPD ketenagakerjaan provinsi. Jika perusahaan beroperasi di lebih dari satu provinsi, pengesahan dilakukan oleh Direktur Jenderal Ketenagakerjaan di tingkat nasional. Dan poin yang terakhir, poin yang keenam, pentingnya regulatory compliance system atau RCS. Mengingat banyaknya regulasi yang harus dipatuhi, regulasi compliance system atau RCS hadir sebagai solusi berbasis teknologi untuk membantu perusahaan dalam memastikan kepatuhan hukum. Dengan menggunakan RCS, perusahaan dapat pertama memantau seluruh kewajiban hukum dalam satu platform. Dua, mendapatkan gambaran regulasi secara real time. Dan yang ketiga, melakukan audit kepatuhan dengan efisien. Oleh karena itu, dengan adanya sistem ini, perusahaan tidak perlu khawatir tentang risiko hukum akibat ketidaksesuaian peraturan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, mungkin sekian penjelasan terkait peraturan perusahaan. Dan kesimpulan terkait peraturan perusahaan adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh perusahaan untuk mengatur perilaku dan aktivitas karyawan, serta untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efektif dan efisien. Tujuan peraturan perusahaan. Poin pertama, mengatur perilaku karyawan. Mengatur perilaku karyawan, peraturan perusahaan bertujuan untuk mengatur perilaku karyawan dan memastikan bahwa mereka bekerja secara profesional dan etis. Poin kedua, meningkatkan efisiensi. Peraturan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efektif. Dan poin ketiga, mengurangi risiko. Peraturan perusahaan bertujuan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam operasional perusahaan. Manfaat peraturan perusahaan. Meningkatkan kedisiplinan. Peraturan perusahaan dapat meningkatkan kedisiplinan karyawan dan memastikan bahwa mereka bekerja secara profesional. Meningkatkan efisiensi. Peraturan perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efektif. Mengurangi konflik. Peraturan perusahaan dapat mengurangi konflik yang mungkin ditimbul dalam operasional perusahaan. Dan yang terakhir, contoh peraturan perusahaan. Pertama, peraturan kerja. Peraturan kerja yang mengatur jam kerja, cuti, dan lain-lain. Peraturan etika. Peraturan etika yang mengatur perilaku karyawan dalam berinteraksi dengan pelanggan, rekan kerja, dan lain-lain. Dan yang terakhir, peraturan keamanan. Peraturan keamanan yang mengatur prosedur keamanan dalam operasional perusahaan. Nah, mungkin itu persentase dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan buat Mas Cahya. Sepertinya sudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.